Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai altcoins, boleh tunggu nanti di DCWT sesi kedua. Komen di bawah pair favorit lo. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan kita bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 2,13% dengan total market cap mencapai di 2,44 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance lanjut lagi drop 0,28%. Artinya MA50 di Bitcoin dominance sepertinya menjadi suatu resisten bagi Bitcoin dominance ya. Coba kita lihat faktanya seperti apa. Dan benar ya, sepertinya ya bahkan belum di retest sih sebenarnya, belum di retest tetapi sudah cenderung turun. Nah, pertanyaannya apakah ini akan membantu altcoin semakin lebih profitable ke depannya? We'll see. Ya, itu nanti mungkin lebih ke pembahasan DCWT sesi kedua. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat juga di sini untuk Bitcoin terjadi koreksi 2,83%, Ethereum koreksi jauh lebih signifikan, almost double-nya di 4,22%. Seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun memes. Next economic calendar, ini singkat gue hari Sabtu ya. Hari Sabtu jadinya tidak ada yang terlalu penting. Begitu Minggu juga biasanya malah nggak ada event sama sekali. Recheck lagi dan benar ya, hari ini nggak ada event yang terlalu penting. Besok ada event tapi dari Aussie aja, jadi ya nggak akan terlalu ngaruh dan hanya bintang 1 ya. Jadi bisa dibilang untuk minggu ini sudah selesai, berita-berita penting dari US sudah stop ya, kita tunggu lagi hari Senin. Next kita geser ke news, dan news ini datang dari BlackRock lagi atau dari US lebih tepatnya ya. Dimana BlackRock ini melihat Bitcoin bisa menjadi suatu bagian penting dari financial system menurut dia. Tetapi mereka tidak terlalu tertarik dengan other crypto ya. Kecuali Ethereum ya, karena Ethereum dia udah mengajukan juga untuk ETF ya. Tetapi gue ngerti sih kenapa kecenderungan dari si BlackRock ini dia nggak terlalu tertarik sama yang lain, karena secara regulasinya sulit ya. Ethereum aja sebenarnya udah lumayan sulit, tetapi crypto projects yang lain menurut gue jauh lebih sulit lagi. Karena kenapa? Adopsi belum sebesar Ethereum gitu ya. Masih signifikan lah di bawah dari Ethereum. Buat orang yang berpikir, wah bang beda tipis bang, jauh ya. Kita bisa lihat Ethereum dengan pesaingnya yang sama-sama ingin fokus di smart contracts dan seterusnya, itu adalah di Solana. Solana itu cuma 77 miliar. Ethereum nyaris 400 miliar. Berarti jauh lebih besar. Gitu. Jadi kayaknya kalau dari pandangan gua, BlackRock ini ngerasa kalau bikin yang lain kurang worth it gitu. Apalagi dulu kan dia bilang XRP mau dibikin ETF. Susah, kalau menurut gue susah ya, karena apalagi XRP punya sejarah yang nggak bagus dengan SEC begitu. Nah SEC kayaknya nggak akan mau separah itu menjilat ludahnya sendiri gitu ya. Udah kalah di court, nge-approve juga XRP sebagai ETF. Menurut gue highly unlikely. Nah, makanya kenapa sekarang BlackRock lebih fokusnya ke Bitcoin dan mungkin ke Ethereum juga. Walaupun seperti yang gue bilang di video-video gue kemarin, lebih sulit untuk Ethereum karena sifatnya yang tidak fair launch. Ya, jadi Vitalik Buterin, dan bahkan buat lo yang nggak tahu, tim dev dari Ethereum itu originalnya ada si Hoskinson juga, pendiri Cardano dan juga pendiri Polkadot ya. Nah, jadi ya bisa dibilang mereka semua tuh udah punya dulu Ethereum-nya saat sebelum dirilis. Saat ICO, nah tim dev ya memang ada vesting dan seterusnya. Nah, tetapi kalau seperti itu seringkali bisa dipermasalahkan menjadi suatu sekuritas. Gitu. Nah, itu makanya kenapa SEC sekarang berusaha untuk melawan. Ya, seperti yang kita bahas di DCWT kemarin, atau kemarin lusa gue lupa ya, di mana SEC mulai menginvestigasi perusahaan-perusahaan yang menggunakan Ethereum. Ya, jadi ya lagi-lagi nih, mungkin si Gary Gensler merasa udah ini ya kehilangan power, jadi berusaha setengah mati untuk coba melawan ya. Tinggal kita lihat nih sekarang apakah BlackRock akan kalah dengan gertakan si Gary Gensler untuk urusan Ethereum ya. Next, kita geser ke parabolic curve pattern ya. Ini adalah analisa di Twitter oleh si Kush. Ini salah satu yang gue suka lihat juga. Si Kush ini menurut gue cukup ini sih, dia objektif sih menurut gue ya. Jadi nggak kayak cuma satu naratif aja, dia bahas kayak
Ya, dua sisi lah. Tapi intinya apa? Intinya untuk si parabolic pattern ini mungkin nggak sih sekarang? Sebenarnya parabolic pattern ya gue sih percaya aja terjadi dari cycle ke cycle. Kita bisa lihat di sini ya. Cycle kemarin ada parabolic move di sini. Parabolic move di sini. Cycle yang sebelumnya lagi 2016 juga ada parabolic move seperti di sini ya. Di sini. Nah, tetapi kalau menurut gue satu perbedaannya. Parabolic move di sini terjadi setelah apa? Setelah halving dan ya baru dapat momentumnya. Ini belum halving. Jadi kali ini sedikit berbeda dan mencemaskan jujurnya ya. Apakah ini akan langsung terjadi tanpa ada koreksi dulu lebih dalam ya? I don't know. Tapi menurut gua pribadi kita harus harus catat ya bahwa ini sedikit berbeda dibandingkan dengan cycle-cycle sebelumnya karena kita sudah duluan all time high sebelum halving. Masih ada possibility terjadi dump yang lumayan ekstrim dulu baru masuk ke dalam masa-masa parabolic gitu ya. Oke, next kita geser ke TA. Untuk TA kita bisa di sini Bitcoin kembali daily close di bawah dari struktur ya. Jadi untuk sekarang dia masih ketahan untuknya di buy limit ketiga di angka 62.517. Kalau sampai dia daily close di bawah lagi dari sini ya, berarti di bawah dari 61.897 ya. Nah, itu artinya Bitcoin lanjut membuat apa? Lower low. Walaupun kayak kecil, ini kita bisa pindah ke 4 hourly ya. Ini merupakan pattern bearish. Lower low, lower high. Lower low, lower high. Dan kalau sampai ke bawah lagi ya, lanjut lagi lower low ya. Mungkin yang menjadi support yang lumayan bagus yaitu adalah 4 hourly yaitu di EMA 200. Udah cukup lama juga tidak tembus, terakhir tembus di daerah sini di Februari ya. Tinggal kita lihat di 4 hourly-nya tembus atau enggak. Kalau tembus, nah ada kemungkinan Bitcoin akan lanjut di daily membuat lower low ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Indeks dolar kembali menguat terakhir ya, walaupun sekarang market close dia daily close-nya di atas dari 104,15. Harapan kita untuk dia koreksi sepertinya tidak berhasil dan tentunya ini membuat kripto lanjut koreksi ya. Jadi lagi-lagi korelasi jelas ya, korelasi negatif. Saat indeks dolar menguat, demand dari Bitcoin stays itu akan membuat Bitcoin drop. Maka dari itu kita ingin indeks dolar yang cenderung lemah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai.
klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, buy limit pertama tembus, buy limit kedua tembus. Yang sekarang tinggal tersisa untuk Bitcoin adalah buy limit ketiga di angka 62.517. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Sementara untuk posisi futuresnya, sayangnya kita kena cut loss untuk posisi long ya. Retest 1, retest 2 di 65.463. Kemarin sebenarnya gini, cut loss atau enggaknya tergantung ya, karena kalau kita lihat di sini dropnya itu di akhir-akhir, di subuh lah kasarnya ya. Jadi kalau lu kemarin konservatif atau intermediate, kemungkinan besar lu udah tutup posisi di jam 8 malam karena ya the Feds ya, si Jerome Powell. Nah, tetapi kalau lu agresif kena cut loss. Jadi tergantung lu agresif atau enggak. Kalau agresif kena cut loss, kalau konservatif kayaknya adalah profit tipis-tipis. Nggak gede-gede amat tapi lumayan ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya ini bukan retest, ini jebol ya. Jadi for now sih mungkin kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di angka 65.463 sebagai resisten. Nah, target TP-nya adalah di angka 62.517 ya. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum overall ya jebol juga sih ya. Jadi buy limit ke berapa nih? Ini berarti kan kita kemarin sempat geser. Ini 1, 2. Oh, ini jadi 3 tapi jebol. Jadi untuk sekarang ya buy limitnya kembali kayak waktu ke awal. Buy limit kedua di EMA 50 di angka 3.183 dan buy limit ketiga di angka 3.014 USD. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Sementara untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 3.386, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA50. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 3.386 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setupnya untuk Bitcoin dan Ethereum. Overall kita bisa lihat di sini tren terjadi pelemahan ya. Tren bullish mulai ada pelemahan. Possibility untuk koreksi yang lebih dalam semakin terlihat di chart ya, karena kita bisa di sini secara struktur membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan kalau sampai Bitcoin lanjut membuat lower low, lagi-lagi itu menambah koleksi bukti bahwa menuju lebih bearish gitu ya. Nah, saat bearish ini gimana? Panik jangan ya, justru fokus mau alokasi di mana gitu ya. Sekali lagi gue ingatkan, nanti dari CWT sesi kedua itu akan pembahasan mengenai altcoins. Buat lo yang pengen altcoins itu dibahas, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan seperti biasa jangan lupa 3 golden rule of investing. Ini bisa dipakai bukan cuma kripto aja, tapi di seluruh market ya. Yang pertama, jangan pakai uang panas ya, jangan pakai uang buat bayar kos-kosan, jangan bayar pakai uang buat bayar kuliahan, jangan ya. Yang kedua, jangan over leverage ya. Udah bagus pakai uang dingin, over leverage ujung-ujungnya jebol lagi, nggak profit lagi ya. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Jangan punya mindset konyol seperti ini. Wah, gue ngelihat ada iklan tuh ya, orang sehari bisa puluhan persen untungnya. Wow, gue realistik aja sehari pengen 5%. Silahkan. Kalau bisa konsisten sehari 5% ya. Terus setahun, 2 tahun. Ya, lu jadi orang terkaya seluruh dunia kayaknya ya kalau seperti itu. Jadi jangan punya mindset yang aneh-aneh seperti itu. Jangka panjang. Akumulasi, berpikirlah lebih ke satu cycle. Kalau mau berpikir jangka pendek sampai menengah, futures dengan SOP yang udah dihitung dengan benar gitu. Jangan ngasal juga, buka aja ngelong, nggak tahu di mana TP-nya, di mana cut loss-nya, that's bad ya. Jadi ingat 3 golden rule itu, kemungkinan besar lu akan very profitable di markets. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI.
Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.